Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Fatimah, NIM 193111033. Saya dari kelompok 5 metodologi penelitian akan menyampaikan paper yang telah kami buat yang berjudul validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Istilah validitas dan reliabilitas sering kita dengar dalam suatu penelitian. Ada berbagai pendapat mengenai pengertian validitas. Di antaranya pendapat Azwar yang mengatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur atau suatu tes dalam melakukan pengukuran. Sehingga validitas menurut Azwar yaitu tingkat ketepatan atau kecermatan suatu instrumen pengukur atau suatu tes yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sujana, validitas berhubungan atau berkaitan dengan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga benar-benar dapat menilai sesuatu yang seharusnya dinilai. Validitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal dapat disebut dengan kredibilitas dan validitas eksternal disebut dengan transferabilitas. Validitas internal atau kredibilitas merupakan validitas yang berkaitan dengan derajat akuransi desain penelitian dengan hasil yang diperoleh. Sebagai contoh seperti ketika melakukan penelitian tentang etos kerja pegawai, maka data yang harus diperoleh haruslah akurat berupa data etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid jika didapati dalam data misalkan berupa motivasi kerja pegawai. Sedangkan transferabilitas atau validitas eksternal secara khusus diartikan bahwa transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil analisis data penelitian dapat diaplikasikan pada penelitian yang lain. Validitas eksternal ini berkaitan dengan derajat akuransi apakah hasil dari penelitian dapat diterapkan dalam populasi di mana sampel tersebut diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya jika dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap suatu kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama atau hampir sama selagi aspek yang diukur dalam suatu subjek belum mengalami perubahan. Nur menyatakan bahwa reliabilitas ukuran menyangkut beberapa jauh skor deviasi individu atau skor Z relatif konsisten apabila dilakukan pengulangan pengadministrasian dengan tes yang sama atau tes yang ekuivalen. Menurut Sujana, reliabilitas merupakan ketepatan alat ukur atau keajekan alat pengukur dalam melakukan pengukuran atau melakukan penilaian. Sehingga kapanpun alat itu digunakan atau alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran 2 kali atau 3 kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama tersebut. Dapat disimpulkan bahwa validitas mempermasalahkan sejauh mana ketepatan alat ukur atau pengukuran dalam mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana
Suatu pengukur dapat dipercaya karena keajekannya atau karena kekonsistenannya dalam memberikan hasil. Kemudian instrumen dikatakan valid jika dapat mengungkap data dari variabel secara tepat dan tidak menyimpang dari keadaan yang sebenarnya. Kemudian instrumen dikatakan reliable saat dapat mengungkapkan data yang dapat dipercaya. Saya, Afifah Rizky Maharani, akan menjelaskan tentang validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, validitas dan reliabilitas yang diuji adalah instrumennya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kuantitatif terdapat 3 jenis validitas. Yang pertama adalah validitas isi yang berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut dapat mengungkapkan konten atau isi dari sebuah konsep yang hendak diukur. Yang kedua adalah validitas konstruk, yaitu proses pengujian validitas dengan menghubungkan alat ukur lain yang memiliki kesamaan konsep secara teoritis atau gambaran sejauh mana alat ukur itu menunjukkan hasil yang sesuai dengan teori. Yang ketiga adalah validitas kriteria. Dalam uji validitas ini dikaitkan pada kriteria tertentu. Dalam validitas ini difokuskan pada kriterianya, apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk menentukan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Dalam menguji validitas ini ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus, yang kedua dengan menggunakan aplikasi Excel, yang ketiga dengan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya adalah reliabilitasnya. Reliabilitas memiliki beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama adalah reliabilitas stabil, yaitu mengacu pada waktu untuk menentukan stabilitas. Bisa berupa tes yang dilakukan ulang terhadap variabel yang sama di waktu yang berlainan, lalu hasilnya akan dibandingkan dan dikorelasikan dengan pengujian awal untuk memberikan stabilitas. Yang kedua adalah reliabilitas terwakili, yaitu mengacu pada keterandalan masing-masing grup, yaitu menguji apakah penyampaian indikator sama jawabannya saat diterapkan kelompok yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah reliabilitas seimbang, yakni menerapkan banyak indikator yang dapat dioperasionalisasikan ke semua konsepsi pengukuran. Kesetaraan keadilan akan menggunakan 2 instrumen untuk mengukur konsep yang sama pada tingkat kesulitan yang sama. Reliabilitas atau tindaknya pengujian akan ditentukan dari hubungan 2 skor instrumen, atau lebih dikenal dengan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menguji reliabilitas instrumen kuantitatif dapat menggunakan tes retest, lalu ekuivalen, dan internal konsistensi. Pada tes retest itu menguji satu jenis instrumen berulang kali pada subjek yang sama, kemudian diukur melalui produk momen dari koefisien korelasi dari percobaan pertama dengan percobaan berikutnya. Apabila koefisien korelasi
menunjukkan positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliable. Lalu pada ekuivalen, itu menguji satu kali pada instrumen yang berbeda, tetapi ekuivalen sepadan dengan responden yang sama. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya seperti pada uji tes retest, yaitu menggunakan rumus korelasi produk momen dan diuji menggunakan, dan signifikansinya itu diuji menggunakan R-tabel atau uji T. Apabila koefisien korelasi menunjukkan positif dan signifikan, maka instrumen tersebut dapat dinyatakan reliable juga. Untuk internal konsistensi dilakukan dengan cara teknik belah dua dari Sperman-Brown KR20, KR21 atau dengan teknik alpha-Kornband. Untuk hasil pengujiannya dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Lalu dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitasnya itu meliputi uji kredibilitas, lalu uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Untuk uji kredibilitas atau kepercayaan, uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah perpanjangan pengamatan. Maksudnya, pada perpanjangan pengamatan itu, waktu pengamatan itu ditambah lebih lama agar hubungan peneliti dengan partisipan itu terjalin akrab dan dapat saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan. Lalu peningkatan ketekunan dalam penelitian. Maksudnya itu peneliti melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau benar. Peneliti juga dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis. Selanjutnya ada triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Selanjutnya adalah analisis kasus negatif. Pada analisis ini, peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan temuannya. Berarti data yang ditemukan itu sudah dapat dipercaya. Yang terakhir ada member check, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya apa? Yaitu untuk untuk mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai apa yang diberikan pemberi data. Untuk uji yang kedua itu ada uji keteralihan atau uji transferability, yaitu pengujian untuk mengetahui sejauh mana penelitian dapat diterapkan dalam kasus lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti harus membuat laporan dengan jelas, dengan rinci dan sistematis, agar orang lain dapat memahami dengan mudah dan tentunya juga dapat dipercaya datanya. Yang ketiga ada uji dependability atau uji kebergantungan. Pada uji yang ketiga ini dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dari awal sampai akhir. Untuk
Pengujian yang terakhir, yang keempat, itu pengujian confirmability atau kepastian. Nah, pada pengujian ini hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya, di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianto, mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4A. Teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian campuran. Sebelum kita masuk ke situ, yakni masuk ke dalam penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas pada instrumen dalam penelitian campuran, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu penelitian campuran. Nah, di sini penelitian campuran atau sering yang disebut dengan mixed method, yakni pelaksanaan penelitiannya dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Adapun jenis penelitian campuran ini dengan menggunakan strategi explanatoris sekuensial. Penelitian campuran merupakan suatu prosedur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan penelitian. Itulah sedikit penjelasan atau pengertian dari penelitian campuran. Yang selanjutnya adalah sebelum kita masuk dalam validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian campuran, kita harus mengetahui definisi dari dua hal tersebut, yakni definisi dari validitas, definisi dari reliabilitas tersebut. Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan yang dimaksud dengan reliabilitas adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, atau artinya apakah alat ukur yang kita gunakan tersebut dapat diandalkan dan dapat konsisten apabila kita mengulanginya atau menggunakan secara terus mengulang. Itulah reliabilitas. Dan adapun bentuk validitas tersebut sebenarnya ada banyak macam bentuknya. Di sini saya mengutip dari salah satu tokoh ilmuwan yang bernama Kenneth Bailey, menyebutkan ada 4 macam bentuk validitas, yaitu validitas rupa, validitas isi, dan validitas kriteria, dan yang terakhir validitas konstruk. Akan tetapi pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh dengan validitas dan reliabilitas isi pada sebuah penelitian campuran. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi instrumen merupakan suatu proses pengujian kelayakan instrumen, memastikan skala yang digunakan sudah
dinyatakan valid atau sesuai dengan konsep yang kita butuhkan. Dan validitas tersebut meliputi konsep, aspek, teori, status, identitas dating, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas instrumen yang layak untuk digunakan adalah instrumen yang valid dan reliable atau dapat dibuktikan secara realitanya. Oleh karena itu, instrumen dianalisis tidak hanya tingkat validitasnya saja, namun instrumen harus dianalisis secara eksternal maupun internal. Contoh secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan tes pretest ataupun yang disebut dengan ekuivalen. Gabungan keduanya sedangkan secara internal dengan menggunakan internal konsistensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa itu validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian campuran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.